penyebaran berita bohong ya. Nah, penyebaran berita bohong itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Awam Bicara Hukum. Orang awam bicara tentang hukum dan supaya orang awam lebih mengerti tentang hukum ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana ancaman pidana terhadap orang atau kelompok orang ya yang melakukan penghinaan atau fitnah ya di medsos. Apakah itu ada ancaman pidananya? Ya, itu ada ancaman pidananya. Itu diatur di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Begitu ya. Jadi bagaimana kriteria bahwa kita itu bisa dipidana ya dalam Undang-Undang ITE? Sebenarnya ada beberapa hal ya dalam Undang-Undang ITE itu ya. Cuma kita fokuskan ke yang sering terjadi saja dalam masyarakat. Itu ada dua ya. Pertama, bahwa seseorang itu membuat status atau membuat komentar di medsos, misalnya di Facebook, Instagram, di Twitter dan lain sebagainya, misalnya yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik, itu ada pidananya ya. Bagaimana itu penghinaan atau pencemaran nama baik? Itu tergantung kepada orang atau korban yang dituju, yang dihina tersebut ya. Kalau dia merasa terhina, maka dia bisa mengadukannya. Ini adalah delik aduan ya. Jadi korban harus mengadu sendiri kepada pihak yang berwajib ya. Contohnya misalnya, ini contohnya saja ya. Misalnya, mohon maaf, si A buat status nih. Dia bilang bahwa si B itu adalah pekerja seks komersil misalnya. Dia membuat komen bahwa ini adalah pekerja seks komersil. Nah, itu bisa diadukan itu karena si B bukanlah PSK misalnya, seperti itu. Jadi muatan penghinaan itu dan pencemaran baik itu karena status kita itu atau komenan kita atau postingan kita itu membuat orang tersebut merasa terhina atau merasa dicemarkan nama baiknya ya. Jadi itu ancaman pidananya adalah maksimal 4 tahun dan denda 750 juta rupiah ya. Begitu ya. Itu dendanya ya. Dan pidananya ya. Jadi hati-hati dalam medsos. Ya, hati-hati dalam membuat postingan atau status yang menyinggung. Tapi dalam yang itu disebutkan ya namanya ya. Dia menyebutkan namanya ya. Jelas dia ditujukan kepada siapa ya. Nah, jadi kalau mau pinta-pinta itu nggak usah sebutkan namanya begitu. Kalau sebutkan namanya itu bisa kena pidana yang saya bilang tadi itu ya. Meskipun akhir-akhir ini Kapolri itu mengeluarkan semacam surat edaran Kapolri lah ya, bahwa itu diusahakan semaksimal untuk diterapkan azas restoratif justice, artinya tidak perlu sampai ke sidang, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya itu adalah dimaafkan oleh si korban, ada damai, kemudian bahwa si pelaku itu mengakui kesalahannya ya dan menyesali perbuatannya, begitu ya. Itu bisa. Kemudian yang kedua itu adalah hoax, penyebaran hoax. Ya, entahlah mana benarnya tuh ngomongnya hoax atau hoak ya, seperti itu. Kadang-kadang ada yang ngomong hoax, ada yang ngomong hoak. Intinya itu adalah penyebaran berita bohong ya. Nah, penyebaran berita bohong itu kalau sempat memancing pemusuhan atau memuat rasa pemusuhan ya, khususnya tentang sara ya, suku, suku, agama dan ras ya, itu juga tidak boleh ya. Itu berbahaya sekali juga. Itu ancaman pidananya maksimal 6 tahun ya, dan denda 1 miliar rupiah ya. Misalnya contoh itu yang pernah dihukum itu penyebaran hoax yang ada di Surabaya kalau saya tidak salah. Jadi
ada beberapa orang melakukan penyebaran hoax yang pada intinya bahwa ada mahasiswa Papua itu membakar bendera Republik Indonesia, kalau lebih seperti itu ya, koreksi saya kalau salah. Ternyata itu hoax ya, ternyata bendera Indonesia itu sudah robek memang dan sudah ada di got ya. Nah jadi tapi dibuat berita sedemikian rupa sehingga memancing keributan, memancing pemusuhan, artinya meresahkan masyarakat atau kelompok tertentu lah. Nah itu yang namanya penyebaran hoax tuh ya. Nah, kemudian yang memuat misalnya agama, misalnya penghinaan agama tertentu misalnya, itu juga bisa dikenakan pidana. Ancaman pidananya adalah maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah ya. Jadi hati-hati dalam bermedia sosial, kita mesti punya etika dalam bermedia sosial. Jangan sampai bahwa ucapan postingan kita ini memprovokasi, baik itu ditujukan kepada orang pribadi maupun kelompok ya. Jadi itu yang sering terjadi atau yang sering menjadi kasus pidana ya di Indonesia ini ya. Satunya adalah karena menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik orang ya. Kemudian karena itu tadi melakukan penyebaran hoax sehingga memicu keributan, memancing keresahan dalam masyarakat ya, khususnya karena sara tadi ya, suku, agama, ras ya. Itu tidak boleh dilakukan karena itu ada ancaman pidananya ya. Selain itu juga diancam juga kalau penyebaran hoax itu sebenarnya sudah lama ya. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dulu ya, tentang peraturan hukum pidana ya. Jadi sebenarnya tahun 46 dulu sudah ada tuh penyebaran hoax tuh, ancaman pidananya sebenarnya ya. Cuman karena sekarang lebih hits karena perkembangan teknologi, maka bergeser. Maka sebenarnya sejak tahun 46 dulu sudah diantisipasi sebenarnya bahwa akan ada penyebaran hoax ini. Maka pidananya itu lebih tinggi ancamannya. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu ya, kasus yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu yang kasus Ratna Sarumpait itu kemarin ya, yang dia mengaku bahwa dia dipukul orang ya, ternyata bukan dipukul orang ya, itu dipidana 2 tahun kemarin ya. Kalau yang di Surabaya kemarin itu 7 bulan ya pidananya ya. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwa kita harus hati-hati dalam bermedia sosial ya. Karena memang kalau dalam percakapan sehari-hari ya, bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang ya. Nah kalau sekarang itu berbeda, bahwa tangan itu lebih kejam daripada pedang, jari itu lebih tajam daripada pedang ya. Jadi hati-hati dalam bermedsos. Artinya kita harus memikirkan dulu akibatnya. Kalau saya membuat postingan seperti ini, kira-kira orang tersinggung tidak? Kira-kira ketika saya membuat postingan seperti ini, saya melakukan kebohongan tidak? Nah, hal-hal seperti itu mesti dipikirkan. Jangan sampai penyesalan datang terlambat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita mesti bijaksana lah ya. Artinya kalau tidak perlu ya sudah. Itulah sebenarnya ada yang pepatah mengatakan diam itu adalah emas, itu sebenarnya di situ tuh. Jadi diamnya itu maksudnya jari kita jangan terlalu gatal lah untuk membuat postingan seperti itu ya. Ya kalau memang mau kesal, kita jangan di medsos lah. Kita bisa mungkin tulis di dinding, misalnya di dinding rumah misalnya seperti itu ya. Atau di buku diari misalnya, yang dulu-dulu kan itu lebih aman ya. Jadi jangan sampai di medsos ya. Apalagi yang saya bilang tadi di awal, menyebutkan nama seseorang langsung ya, itu akan berisiko ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua, bagi pengguna medsos, terutama bagi penonton awam bicara hukum. Jangan sampai setelah menonton video ini
kita masih lalai ya misalnya, atau bahkan sengaja ya. Jadi seperti itu. Kita kesal pun, contohnya misalnya sering nih di arisan nih misalnya, sering saya baca di medsos itu, sering saya baca di medsos itu bahwa ketika tidak membayar maka dituduh yang macam-macam lah yang si punya arisan ini. Itu sebenarnya tidak perlu diungkapkan di medsos, cukup telepon saja yang bersangkutan. Nanti justru panjang kalau di medsos, di media sosial ya, misalnya di Instagram, di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita lebih bijaksana dalam media sosial, bahwa gunakan sebijaksana mungkin ya, supaya kita tidak terjerat dengan undang-undang ITE ya, gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam awam bicara hukum.